Nah, saya coba resume dikit ya, capture tentang apa yang terjadi sekarang. Kan. Kasusnya kan ada di Teluk Persia ya. Teluk Persia itu kan posisinya itu kan seperti ini, terus ada lancip dikit. Nah, yang pas lancip ini kita sebut sebagai Selat Hormuz. Ya. Nah, kebetulan Selat Hormuz itu dilelahnya itu kan kawasannya Iran. Nah, ini jalur yang pertama minyak. Yang jalur kedua itu yang antara Saudi yang sini. Nah, sini namanya Laut Merah. Laut Merah itu di ujung itu juga ada selat itu. Ya, namanya Babul Mandab. Situ yang berkuasa itu Yaman. Nah, itu kalau ditarik ke menyempit ke kawasan Timur Tengah, itu juga sebenarnya setelahnya itu jadi kubu-kubuan gitu. Nah, di Timur Tengah itu ikon terbesarnya itu dua, Mas. Saudi sama Iran. Iya kan, itu pasti kita tahu. Itu menarik gitu pokoknya. Dan pembulian itu adalah nilai universal. Orang nggak akan universal itu orang berpendapat kalau pembulian itu tidak bisa diterima gitu kan. Nah, mungkin sama seperti ini bahwa tekanan ekonomi, politik kepada Iran itu di satu sisi mungkin di awal-awal itu orang akan meyakini bahwa itu adalah satu hal yang benar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel UKM FJM Alislah. Di sini saya Alfian Ferdiansyah selaku moderator yang akan membersamai saya dan pembicara kita pada kesempatan kali ini pada 4P kita kali ini. Nah, di sini kita dibersamai dengan pembicara kita yang Masya Allah relevan dan memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait pembahasan kita pada kesempatan kali ini seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas konflik yang cukup panas ya, yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, yang menjadi salah satu konflik atau isu utama global sekarang ini gitu. Nah, dengan membahas tema ini kita dibersamai dengan narasumber kita yaitu Mas Bagus ya Mas ya. Iya. Ya, apa kabar Mas ya? Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik. Nah, oke, di sini Mas Bagus Subekti Nuswantoro SIPMA ya selaku dosen HI ya Mas kalau misalnya. Hubungan internasional betul. Dosen HI ya di Unrio. Nah, di sini mungkin kita memulai pembahasan konflik ini itu dari awal sih ya, Mas. Mungkin Masnya kan juga bisa dibilang sebagai pengamat politik gitu sih kan Mas. Bisa dibilang seperti itu. Nah, dalam konflik ini kan bisa dibilang konflik yang sebenarnya pasti itu udah diketahui banget lah oleh masyarakat secara umum gitu lah. Karena apalagi selaku kita sebagai yang akademisi gitu ya. Nah, saya mendengar gitu ya Mas ya banyak pembahasan mengenai konflik ini ya, mengenai perbedaan pendapat terkait isu-isu terkait aliran lah dan segala macam. Nah, ternyata kalau saya rasa itu ternyata konflik ini itu bukan kayak konflik yang sesederhana kayak perang antar dua negara yang sekedar kayak perang diplomatis atau sekedar tidak persaingan satu hal terus jadi perang seperti itu. Ternyata perang ini tuh ternyata sangat kompleks gitu Mas sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam ini. Nah, sebenarnya tuh apa sih Mas yang terjadi gitu dalam konflik antara Iran melawan Israel Amerika Serikat ini? Itu apakah konflik itu hanya kayak sebuah konflik biasa ataukah sebuah salah satu fenomena sosial yang mungkin sangat susah untuk untuk dipelajari dan sebagainya. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi dalam konflik itu gitu. Oh iya baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya di sini kebetulan diberikan kesempatan untuk ngajar di satu universitas swasta, Universitas Saraswati Yogyakarta. Dan memang kebetulan ini juga salah satu mata kuliah saya ya, studi kawasan Timur Tengah. Yang menarik gitu kan, studi kawasan Timur Tengah itu sebenarnya kalau kita tuh mengkaji dari regional. Karena ini kita pasti bahas tentang geopolitik. Nah, seru sih geopolitik itu. Jadi kayak ini Timur Tengah ya. Kalau kita coba capture Timur Tengah itu posisi di dunia itu kan dia kan ada di tengah-tengah ya. Eurasia antara Eropa, Asia dan Amerika dan Afrika ya, dan Afrika. Dan itu posisi di tengah itu. Nah, ini sentral banget ya kan. Dia punya satu hal yang kira-kira itu menjadi jantungnya dunia yang kita sebutlah minyak kayak gitu ya. Ibarat kata jantung nih ya, di tengah-tengah tubuh ya, dia memompa darah ke seluruh itu kan ke seluruh tubuh ya. Nah, ini sama nih.
dia memompa minyak nih ke seluruh dunia gitu kan. Sekian persen perdagangan atau industri internasional atau global itu tergantung sama situ. Nah, saya coba resume dikit ya, capture tentang apa yang terjadi sekarang gitu kan. Kasusnya kan ada di Teluk Persia ya. Teluk Persia itu kan posisinya itu kan seperti ini, terus ada lancip dikit. Nah, yang pas lancip ini kita sebut sebagai Selat Hormuz ya. Nah, kebetulan Selat Hormuz itu dilelahnya itu kan kawasannya Iran. Nah, ini jalur yang pertama minyak. Yang jalur kedua itu yang antara Saudi yang sini. Nah, sini namanya Laut Merah. Laut Merah tuh di ujung tuh juga ada selat itu. Ya, namanya Babul Mandab. Nah, situ yang berkuasa tuh Yaman. Situ dulu ya. Nah, kita kembali ke ini. Jadi konflik di Timur Tengah itu sebenarnya faktornya tuh banyak banget ya. Kalau kita mau tarik dari segi apapun tuh ada. Kita tarik dari segi politik, jelas. Jadi kalau kita simpulkan nanti pada dasarnya konflik yang ada di Timur Tengah itu hanya kelanjutan episode dari Perang Dingin. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin yang baru ini ya dengar tentang Perang Dingin itu kan. Perang Dingin itu kan perang yang terjadi setelah Indonesia merdeka lah ya, gampangnya gitu ngingetnya ya, sekitar 1945 sampai 1999 gitu. Aktor utamanya itu dua gitu, Amerika sama Uni Soviet itu kan, dikenal sebagai perang ideologi. Jadi clash-nya di situ adalah bagaimana yang satu itu liberal, yang satu itu sosialis, itu saling berebut pengaruh di situ. Nah, sebagian besar orang itu kan kemudian memandang ketika perang itu selesai secara simbolik seakan-akan Uni Soviet yang kalah gitu kan. Tapi faktanya sekarang Rusia masih berdiri tegak gitu ya. Pertikaian antara kedua belah pihak ini kan berlanjut sampai sekarang ya. Nah, gitu. Dan itu pengaruhnya itu di dunia itu banyak. Jadi nanti ada kubu-kubu gitu ya. Misalkan Amerika dengan kubunya Inggris, Prancis dan kawan-kawan. Nanti Rusia dengan China, Korea dan kawan-kawan. Nah, itu kalau ditarik menyempit ke kawasan Timur Tengah, itu juga sebenarnya setelahnya itu jadi kubu-kubuan gitu. Kubu-kubuan. Nah, di Timur Tengah itu ikon terbesarnya itu dua, Mas. Saudi sama Iran. Iya kan, itu pasti kita tahu. Itu menarik gitu pokoknya. Saudi sama Iran. Kita bahas politik dulu ya, nggak ke agama dulu ya. Nah, jadi politiknya Iran itu memang dia itu dekatnya dengan Rusia gitu kan. Saudi dekatnya dengan Amerika. Jadi nanti kalau misalkan dibagi Iran, nanti Suriah ya kan, sebelum ketika Bashar al-Assad itu, nanti ada Lebanon, ada Yaman dengan Houthi-nya, kemudian nanti ada Bahrain, Irak. Oh iya lupa, Irak. Saudi nanti ada Mesir, ada Uni Emirat, Qatar, kemudian nanti ada Oman tuh netral sih. Nanti ada Israel. Nah, kayak gitu. Nah, ini ke Amerika. Yang tadi ke Rusia. Makanya kita tarik tadi sebenarnya kajian geopolitiknya itu dari situ. Kenapa di sana itu nggak selesai-selesai? Ya karena memang mereka itu kayak episode lanjutan dari Amerika versus China. Itu. Jadi imbasnya juga ke situ juga ya, Mas. Iya. Nah, mungkin juga tadi aku notice ya Mas terkait persaingannya Iran sama Arab Saudi gitu kan. Ya mungkin kalau setauku ya mungkin selain karena murni politik terkait diplomasi atau sebagainya itu mungkin terkait isu aliran gitu ya Mas. Mungkin dalam Islam itu yang Saudi mungkin Sunni kalau kita menyebutnya, harus mungkin Iran itu Syiah gitu ya. Nah, itu kan kalau di Indonesia sendiri itu juga bisa dibilang menjadi masalah gitu Mas, yang Arab Saudi kan menjadi salah satu pusatnya agama Islam gitu ya. Mekah di situ. Nah, tapi kok di sisi lain juga sebagai kita ini yang sesama Sunni gitu ya, sesama Sunni ini melihat kok Arab Saudi ini malah lebih condong ke Amerika Serikat yang notabene itu sekutunya Israel gitu ya Mas. Kayak dekat, mereka ini dekat. Nah, Iran ini yang mungkin kalau kita anggap itu wah ini aliran yang tidak benar gitu. Syiah gitu kan, yang banyak orang menyebut kayak gitu. Tapi malah melawan Israel dan Amerika itu sendiri gitu. Nah, benar-benar kita ini sebagai orang Indonesia yang mayoritas itu Sunni, kita kayak dihadapkan dilema gitu loh Mas. Kita mau mendukung mungkin Arab Saudi gitu ya. Arab Saudi yang sesama itu tadi Sunni tadi itu kok malah kita kayak seakan-akan juga mendukung Amerika dan Israel gitu. Di sisi lain kalau kita mau mendukung Iran, tapi kok kita malah nanti disebut sebagai kita mendukung Syiah gitu atau membenarkan aliran tersebut seperti itu. Nah, itu kalau dari Masnya itu memandang itu sendiri itu gimana Mas? Nah, barusan itu sebenarnya Mas itu jadi contoh dari korban
apa tuh namanya istilahnya korban narasi sebenarnya. narasi. Pada akhirnya kan ke situ kan. Propaganda masuk barusan. Saya sempat bimbang. Ya kan, saya sempat pernah bimbang di situ gitu. Tapi sekarang coba kita urai dengan bijak. Nah, kita urai dengan bijak. Pertama, pembahasan tentang Sunni sama Syiah. Kalau kita kita ukur seluruh dunia itu memang mayoritas itu Sunni. Ya mungkin 70-80% ya, sisanya Syiah. Tapi kalau misalnya kita kerucut ke Timur Tengah nih Mas, itu balance. Ya, balance ya. Balance sebenarnya. Misalkan kayak kita nggak bisa sebut kayak misalkan Amerika itu isinya itu Sunni aja, atau Iran isinya Syiah aja. Enggak. Jadi kayak misalkan Iran itu misalkan 70-30 ya, kalau Saudi nanti 80-15 sekian gitu kan. Kayak Irak nanti 60-40, 60-nya Syiah. Termasuk juga nanti kan misalkan Suriah dan lain sebagainya. Itu ada perbandingan jumlah istilahnya ya, jumlah aliran. Ya, aliran. Atau kita sebut mazhab. Nah, Syiah itu sebenarnya dia itu mazhab politik. Ya, mazhab politik. Jadi mazhab politik itu yang disimbolkan oleh kita itu kan pencinta Ali. Itu sebenarnya dia itu mazhab politik. Jadi lahirnya itu dari politik, bukan dari mazhab agama gitu kan. Namun memang beberapa literatur itu menyebutkan Syiah itu kemudian disusupilah pas segala macam. Ya sudah, itulah yang terjadi dulu. Ya kan, kita terima itu dulu sebagai fakta sejarah dulu. Nah, namun yang ada sekarang, ya kan, kalau kita lihat fenomena Palestina mungkin ya, yang kemudian jadi magnetnya ya, Palestina, Israel kan. Nah, kalau kita melihat seperti ini, sekarang ini ada dilema dari orang-orang yang mulai paham tentang posisi bahwa sebenarnya Saudi itu lebih dekat ke Amerika. Nah, kita sekarang harus urai, Mas. Antara penduduk Saudi sama pemerintahan Saudi itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Itu dulu nih, biar kita agak tenang hatinya kan. Sama kayak pemerintahan Indonesia, dengan penduduk Indonesia itu dua hal yang berbeda. Iya enggak? Ya, berbeda pasti. Nih, agak di pinggir jurang dikit ya. Dulu zamannya Retno Marsudi itu kan. Retno Marsudi itu kan stop kayak Free Palestine gitu kan ya. Save Palestine kayak gitu kan. Hentikan pembunuhan, hentikan segala macam itu dia lontang di forum dunia itu kan. Artinya dari pernyataan itu menyatakan posisi Indonesia yang mendukung Palestina itu dan menentang Israel, ya kan? Oke. Dan kemarin ternyata ada kebijakan luar negeri Indonesia yang memutuskan untuk bergabung, ya kan? Ya itu. Nah, di blok itu, nah itu kan tidak kemudian kita bisa merepresentasikan masyarakat Indonesia kan? Nah, di Saudi sama. Jadi pemerintahan Saudi dengan masyarakat Saudi itu ada aja konflik sama. Mesir pun sama ya. Di sana ada Ikhwanul Muslimin, kelompok oposisi yang terus menyuarakan gitu kan. Ya, konsisten terus sebagai oposisi. Di Indonesia pun sama. Nah, kita coba sekarang kita alihkan kepada yang pertama jadi yang kemudian menjadi faktor Iran itu melakukan kebijakan represif ya, berani menentang Israel segala macam. Kalau kita lihat secara umum ada dua sebenarnya. Pertama tentang Palestina itu sendiri, yang kedua tentang posisinya Iran gitu. Yang paling kuat sih sebenarnya posisinya Iran. Iran ini sebagai orang yang ibarat kata kalau kita lihat misalkan anak SD yang dibully berhari-hari ya oleh anak kecil yang dibully oleh anak yang agak besar gitu kan. Tiba-tiba di satu saat dia berani ngelawan gitu kan. Nah, itu kan terus kan dia dapat attention tuh dari lingkungan itu kan, dari sekitar itu. Dan pembulian itu adalah nilai universal. Orang nggak akan universal itu orang berpendapat kalau pembulian itu tidak bisa diterima gitu kan. Nah, mungkin sama seperti ini bahwa tekanan ekonomi, politik kepada Iran itu di satu sisi mungkin di awal-awal itu orang akan meyakini bahwa itu adalah satu hal yang benar gitu kan. Tapi kan semakin ke sini ternyata itu berubah. Gitu kan. Pandangan orang itu kan berubah. Kok bisa ya gitu negara diberikan tekanan kayak gitu? Manfaatnya apa gitu kan? Apakah ada yang merasa terancam? Siapa kayak gitu kan? Kalau misalkan itu narasinya dibangun mengancam dunia dengan pengembangan nuklir, coba kita sekarang survei nih negara mana saja yang kira-kira akan terancam. Karena akan ada nama-nama negara yang mungkin yang muncul ya
Amerika dan Israel. Itu tidak akan muncul kepada Suriah, Lebanon dan lain sebagainya karena jelas sekutunya itu. Nah itu bias, yang akan kita pelajari gitu. Maka tadi kembali kepada pertanyaan tadi, kayak bagaimana kita dilema kita mendukung yang apa itu? Ya kita mendukung nilai universal ya Mas. Nilai universalnya bahwa sebuah negara gitu kan yang ingin memperjuangkan. Ya, ingin memperjuangkan posisinya, statusnya, dan mungkin kebebasannya gitu kan yang selama ini ditekan gitu kan, dan dia berani bangkit gitu. Mungkin mendapat people powernya itu salahnya itu ya dari situ. Ya, gitu. Ini berarti kan juga terkait bias gitu ya, narasi gitu kan, yang dimana itu narasi-narasi seperti itu kan biasanya muncul yang banyak itu biasanya di media sosial gitu ya, media massa juga sih sebenarnya. Nah terutama di media sosial gitu Mas ya, mungkin kita membicarakan media sosial itu kan sebenarnya salah satu konsumsi utama sekarang, terutama anak muda sekarang yang udah gampang banget untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal seperti itu gitu kan, yang mungkin bahkan saking gampangnya pun mungkin kita sampai nggak bisa membedakan yang benar atau yang salah itu yang mana gitu kan Mas ya. Atau mungkin sekarang juga ada AI, ada narasi-narasi yang mungkin ngawur seperti itu. Nah mungkin terkait itu berarti memang peran dari media sosial ini khususnya ya itu memang berarti sangat-sangat besar gitu ya Mas ya, terkait konflik-konflik ini gitu kan, yang dimana efek-efeknya itu tadi ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu banyak orang yang menjadi korban gitu ya, narasi yang entah itu benar atau salahnya. Nah terkait dengan media sosial ini gimana sih Mas, kalau kita mungkin Masnya sendiri sebagai yang pada bidang politik gitu ya, apakah media sosial ini tuh sebenarnya juga menjadi salah satu sarana atau tempat orang-orang politik ini tuh menyusupi gitu istilahnya, ya menyusupi orang untuk mengendalikan opini publik ini tadi gitu. Nah, apakah emang benar-benar media sosial ini kayak benar media sosial yang istilahnya tuh bebas yang atau apa, ataukah ini sebenarnya tuh sudah dikendalikan gitu Mas dalam tanda kutip? Ya tadi ini ada dua hal ya sebenarnya. Ada dua hal yang saya coba pisahkan dulu. Kan pertanyaannya bagaimana sikap kita menerima informasi dari media. Yang kedua kemudian apa sih sebenarnya peran media itu? Ya kan? Betul. Ini dua hal yang berbeda nih Mas. Nah, saya ambil yang kedua dulu ya, yang paling gampang ya. Jadi media itu sebagai sarana ya. Dia memang digunakan kepada aktor-aktor yang sedang bertikai dengan berkonflik itu. Perang modern lah istilah kata sekarang itu. Perang modern itu kita udah nggak zamannya lagi kan, perang bom-boman itu nggak ada yang macam lagi. Di era post-truth, nah itu ya mungkin istilahnya ya, post-truth itu di mana sebuah kebenaran itu tidak berdasarkan fakta dan kenyataan yang benar gitu. Tapi namanya kebenaran itu dibangun oleh tadi pendapat, opini emosional, ya kan? Narasi dan lain sebagainya gitu. Nah, dua aktor ini saya tidak hanya bilang Amerika, tapi Iran juga sama gitu kan. Dua-dua aktor ini dia menggunakan itu kan media itu sebagai sarana untuk berperang. Pertama untuk membela diri, yang kedua untuk nyerang lawan. Tuh, secara garis besar itu seperti itu. Bentuk narasinya terserah mereka. Yang jelas tujuannya pasti dua. Pertama membangun citra diri mereka, which is melindungi itu dulu, ya kan. Yang kedua, bagaimana kemudian mengkonstruksi lawan itu bahwa dia itu seakan mereka itu public enemy sebenarnya, bukan saya gitu. Public enemy dia, mereka bukan kami gitu. Yang satu bilang bukan kami, mereka gitu, ya kan. Dari Amerikanya bilang itu Iran itu tuh mengancam seluruh dunia gitu kan. Nah, Irannya juga bilang Amerika itu ada drill penjajah, ya kan? Itu perang narasi itu. Ternyata efektif kan? Selama ini memang kita kemudian dibuat terpecah belah oleh narasi itu. Nah, itu yang terjadi faktanya. Itu medianya ya, entah di media massa atau di media sosial. Sayangnya nih ya, orang yang sebanyak ini itu tidak semuanya kemudian mendalami betul itu tentang apa yang terjadi konflik itu. Nah, kita akan terbelah jadi dua nih. Ada orang yang bijak dan orang yang tidak bijak. Yang tidak bijak itu seperti apa? Dapat info share.
info share, bahkan belum dibaca semua. Belum dibaca semua, ada share aja gitu kan. Atau dia nggak baca teksnya tapi baca komen ya. Komentarnya, komentar di komen gitu kan. Jadi apa ya, saya itu kayak mengibaratkan itu berita itu seperti api yang melahirkan api lagi gitu. Memang paling gampang kan. Ya kayak ilmu Sasuke kali ya itu. Jadi apa tuh? Ya, api kesentuh kebakar. Nah itu seperti itu. Nah kita tuh nggak bisa memadamkan itu semua gitu. Jadi posisi kita, nah kan posisi orang yang bijak sekarang ya. Posisi kita tuh yang bijak itu seperti apa? Kalau dari saya pribadi sih baca, tahan, gitu kan? Baca, tahan. Yang ditahan mulut sama tangan. Yang tahan mulut sama tangan. Ini tangan ini nggak nulis, mencet kan ya, itu kan ngetik. Nah itu bahaya. Mulut juga ditahan. Jadi baca dulu resapi gitu kan. Yang membuat kita itu terpecah belah itu kan ketika dibacakan narasinya. Kita membaca narasi itu boleh. Kita membaca konflik itu boleh. Kita membaca aib itu boleh. Ini saya dapat nasihat ya dari kayak saya dulu itu ya. Aib itu boleh dibaca. Itu. Yang bahaya itu adalah ketika aib itu dibacakan. Yes. Itu. Orang semua orang punya aib. Kita boleh ngelihat aib orang itu boleh banget itu kan. Kita boleh mengukur, kita boleh menganalisis ya aib orang itu gini-gini. Tapi ketika kita bacakan itu beda. Dan secara tidak sadar ketika kita bacakan gitu kan. Artinya ketika kita misalkan ya, saya coba netral dulu. Meskipun netral itu nggak akan bisa. Ini Amerika ini dia itu penjajah, dia itu kapitalis bla 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 bla. Nah, ketika orang sudah melakukan itu tanpa ada argumentasi yang matang gitu kan. Ini sebenarnya juga bagian dari korban tadi itu. Api yang terbakar tadi itu. Ya kan? Nah, sekarang kita agar tidak itu dulu gitu. Dan itu sulit untuk ngerem. Apa yang tersebar di media itu kita tidak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan kan diri kita sendiri. Itu. Nah, kita mau nasihat orang, "Kok kamu tuh jangan komen kayak gitu." Ada di post. Gimana mau dihapus? Kamu nggak boleh komen seperti ini. Itu nggak bagus itu. Ya udah di post, udah di komen ratusan, mau dihapus nggak bisa. Itu dari komen tadi sudah melahirkan komen-komen yang lain itu. Sudah beranak pinak gitu. Maka harusnya memang dari awal itu, jangan buru-buru dulu. Kita kaji boleh, gitu kan. Tapi untuk komentar di media sosial terutama ya, kalau media massa itu mungkin lebih tersaring ya. Atau kalau misalkan memang mau komentar ke jurnal lah, kalau emang oke, coba tulis jurnal. Nah kita berdebat di situ, tidak masalah gitu kan. Karena lebih akademis sekali ya. Nah kalau misalkan di media sosial itu apapun platformnya, saya kira memang kadang-kadang terlalu liar. Nah. Jadi kembali kepada post-truth tadi itu, bahwa yang harus kita sadari adalah kebenaran yang kita yakini benar sekarang itu kadang-kadang itu bukan berasal dari fakta yang ada atau fakta sebenarnya, tapi memang itu adalah sesuatu yang dikonstruksi gitu melalui apa aja, bisa dari propaganda tadi itu, dari opini emosional yang ada tadi. Opini emosional itu kan kayak pokoknya ya mohon maaf ini strateginya Iran juga yang dipakai atau pendukung Palestina itu kan strategi opini emosional itu. Saya tidak dalam konteks untuk menframing atau menjudge ini baik atau buruk. Saya hanya menyebutkan itu adalah strategi juga itu kan. Gimana kita mau bantu orang Palestina kalau misalkan kita nggak harus dikasih video yang korban-korbannya nangis segala macam, itu kan emosional juga gitu kan. Tidak kemudian menjadi hal yang seterusnya buruk, itu juga enggak sebenarnya. Tapi memang buat kita yang menyaring itu kita harus bisa melihat bahwa kalau kita ingin melihat ini sebagai benaran, kita lihat dulu faktanya nih. Ya kan, sumbernya apakah kredibel atau tidak gitu ya kan. Kalau tidak, jangan direspon dulu. Gitu. Jangan bereaksi dulu. Jangan bereaksi, baca aja udah, tapi jangan bereaksi dulu. Ya kan, jaga mulut, jaga tangan. Berarti kalau itu berarti kan juga apa ya Mas ya, kurangnya cross check lagi, terus orang-orang yang gampang tersulut emosinya melihat satu pendapat gitu. Itu tuh kira-kira berarti ya Mas, apakah dari itu juga faktor mungkin SDM kita gitu ya, yang mungkin
mungkin kurang terbiasa untuk istilahnya meng-cross check lagi informasi yang beredar, terus kebiasaan yang mungkin terlalu itu tadi ya yang gampang tersulut emosinya gitu-gitu ya Mas. Atau yang seperti apa sih itu kayak gitu? Sebenarnya ini kan kajian akademik ya. Yes. Yang dulunya itu dikonsumsi oleh akademisi. Yeah. Ya. Akademisi itu adalah orang-orang yang dia memiliki bekal informasi gitu ya untuk menerima dan merespon itu gitu. Nah, peran media sosial sekarang ini ya, bukan peran ya. Dampak kali ya lebih ke dampak. Dampak media sosialnya tadi, ini sebenarnya ada positif ada negatifnya. Ini sebenarnya informasi yang baik gitu kan. Informasi yang baik, tapi perlu ditelaah gitu. Nah, ketika informasi ini dulu, ketika media sosial media massa itu tidak semasif sekarang, itu hanya dikonsumsi oleh berapa orang. Berapa orang sih yang paham tentang konflik Timur Tengah? Yes. Ya kan? Nggak banyak nih. Ya, sekarang segala usia tahu itu. Anak SMP tahu. Yeah. Ya bapak-bapak, simbah-simbah pun tahu gitu. Tahu semua itu. Tahu gitu kan. Pernah nggak menemui fenomena yang dulu, ini kalau saya bagi umur 30-an ya. Dulu ketika saya SMP, SMA nggak ada tuh bapak ibu saya bahas tentang Amerika, Israel, Palestina, nggak ada tuh. Ini di tahun 2020-an kesini nih ya. Ya kan, dimana di saat media sosial itu kan, entah pertama dari Facebook dulu, IG, TikTok segala macam. Tiba-tiba saya pulang, pembahasannya apa? Politik. Iya, politik. Bukan cuma lokal, bukan domestik, internasional. Wah, itu Donald Trump, Donald Trump. Positif ya, inputnya. Cuman kan reaksinya itu kadang berlebihan. Wah, ini Iran ternyata kayak gini. Wah, itu Israel. Langsung lah itu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal itu memang informasi yang masif itu tidak bisa kita bendung tadi. Ya, cuman memang sayangnya gitu kan, orang yang siap untuk menerima informasi itu lebih banyak yang tidak siap daripada yang siap gitu. Nah, bagi kita nih, kita harus tidak hanya menghadapi informasi, tapi kita juga harus menghadapi orang yang tidak siap menghadapi informasi tadi itu, kemudian memberikan komentarnya gitu. Yeah. Tantangannya di situ. Bagaimana? Kita dengerin aja dah. Yeah. Dengerin aja, respon. Kita harus baca. Ini arahnya mau kemana? Ya kan? Kalau dari saya pribadi, karena memang background saya itu cenderung untuk menghindari konflik. Ya, dari bahasa, pemilihan kata, ya kan, istilah-istilah yang kemudian diucapkan oleh si A atau si B tadi, yang kemudian dia itu beropini dan segala macam, kita udah bisa melihat nih, ini cenderung kemana, ya kan, ini cenderung kemana gitu kan. Ketika itu condongnya itu berlawanan, berseberangan dengan pendapat kita, dengarkan dulu aja, ya kan. Ya kita jangan ke emosi, ke pancing emosinya, kalau gitu mah nggak ada bedanya ya. Iya. Nah, kita ikutin aja. Tapi kalau misalkan ternyata sejalan dengan kita juga tidak kemudian bahasa gitu, malas-malasin. Oh iya benar. Ini sebagai akademisi kita harus jaga marwah akademisi itu dengan bekal informasi yang sudah kita dapatkan selama masa kuliah. Harusnya kita bisa bijak apapun itu jurusannya. Tuh. Ya berarti kayak emang dampak sebenarnya itu besar banget ya dampak dari media sosial ini gitu kan ya. Ya besar banget gitu pasti. Nah, mungkin terkait tadi terkait media sosial yang memberitakan itu tadi sehingga menggiring opini publik. Nah, itu gimana sih Mas? Sebenarnya itu ada semacam kayak mungkin cara atau tips khusus yang kita tuh bisa benar-benar membedakan gitu. Kita orang awam gitu, kita membedakan oh ini yang fakta, ini yang sekitar opini, ini yang mungkin propaganda atau yang mungkin ini berita hoax dan sebagainya. Itu ada kayak cara tersendiri kah atau mungkin tips khusus mungkin yang bisa membedakan itu gitu mungkin untuk orang awam kayak kita mungkin. Kalau kita ngasih tips ya, itu sebenarnya bukan orang awamnya, justru tantangannya buat kitanya sih sebenarnya. Tantangan buat kita yang harus kita sampaikan gitu kan, orang awam itu. Jadi mengedukasi itu harusnya seperti apa? Hampir sama sih sebenarnya kayak tadi ya. Bagi orang akademisi yang kita tuh sudah istilahnya memiliki secara garis besar tentang apa yang terjadi gitu kan di sana, ya kita coba berikan framework yang lebih lebar gitu.
Artinya apa? Biasanya umumnya orang-orang yang awam tadi dia itu mendapat informasi itu biasanya tidak lengkap, hanya parsial aja gitu kan. Nah bagi siapapun gitu kan ya di negara ini atau dimanapun itu yang dia tuh punya informasi lebih lengkap ya kan, lebih kompleks. Nah, kita harus belajar menyampaikan dengan baik. Nah Iran sama Amerika itu kan musuhan itu kan hanya setelah 1979 sebenarnya. Setelah Ayatullah Ruhollah Khomeini, revolusi Islam Iran. Setelah itu, sebelumnya enggak. Shah Reza Pahlavi itu pro barat gitu. Ya, pro barat banget. Pro barat banget itu kan, dan itu menjadi satu-satunya sekutu terbesar di Timur Tengah gitu kan. Ya gitu. Kita ceritakan, lo kata siapa Amerika itu musuhan sama Iran? Dulu sahabatan. Lu berarti Iran jelek? Enggak juga, gini ceritanya gitu. Gitu. Cuman mereka memang perbedaan ideologi. Shah Reza itu memang liberal banget gitu kan. Terus kemudian ada pendukungnya gitu kan. Jadi Shah Reza itu kayak kepala negara ya, kayak raja gitu ya. Nah sistemnya memang kayak gitu. Ada raja, ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan itu waktu itu tahun 1951 itu namanya Muhammad Mossadegh ya. Muhammad Mossadegh itu. Nah, ternyata Mossadegh ini dia orangnya nasionalis dan anti barat itu kan, bertentangan dong. Jadi kepala negara Shah atau raja tadi bertentangan dengan perdana menteri. Posisinya lebih tinggi kepala negara gitu kan. Ya udah perdana menterinya ditahan gitu. Nah, terus sejak saat itu sampai tahun 1993 sampai 1979 sampai akhirnya Ayatullah Ruhollah Khomeini ini ya kan kemudian berhasil menggulingkan Shah Reza Pahlavi dan kemudian menciptakan negara dengan sistem agama ya, satu-satunya kali ya, karena dia mengkombinasikan antara agama dengan politik itu jadi satu, tidak terpisahkan gitu kan. Kalau Saudi itu monarki. Iran itu tidak, karena setelah Ayatullah Ruhollah Khomeini ya kan turun ke Ali Khomeini sampai kemudian meninggal kemarin ya, meninggal kemarin itu, ini kan bukan keturunan, ini cuma guru sama murid, hanya guru dan murid. Mujaba sekarang anaknya, tapi itu pun berdasarkan proses demokratis kalau saya bilang kalau kita kenal dengan istilah liberal itu demokratis. Nah gitu, jadi Amerika pun banyak orang baik di sana, ya kan. Islam berkembang pesat di sana. Gitu. Ya cuma pemimpinnya aja nih. Pemimpinnya aja yang memang agak sulit gitu kan. Di mana-mana selalu problem tentang pemimpin gitu kan. Ya sekarang bagaimana kita bertahan dalam satu pemerintahan atau satu pemerintahan bahkan pemerintahan regional atau bahkan pemerintahan dunia itu yang didominasi oleh orang-orang yang mungkin bisa dibilang dalam perspektif Islam itu mungkin tidak baik. Nah, kita harus bertahan seperti itu. Nah, buat teman-teman atau siapapun itu ya, netizen atau apalah itu. Ini berita memang akan menjadi informasi yang menarik gitu kalau misalnya kita ikuti terus itu. Silakan diskusi dengan asik. Sebenarnya apa yang kita sampaikan atau kita sampaikan ini bukan dalam ranah untuk kita membatasi mereka berekspresi loh. Boleh loh. Sebenarnya komen itu nggak apa-apa. Komen itu nggak apa-apa. Selama tidak kemudian berdampak kepada permusuhan, gitu kan, permusuhan. Tapi kalau misalkan di Indonesia kayaknya mayoritas mendukung salah satu pihak sih udah oke sih kayaknya sih. At least itu nggak akan terlalu berkonflik, itu. Terus kayaknya nggak akan terlalu terjadi konflik di Indonesia. Nah, kalau untuk dampaknya ke Indonesia sendiri dari segi ideologi sih nggak terlalu berpengaruh. Nah, kalau ekonomi beda pembahasan. Ya, beda itu. Nah, ya mungkin tadi ya mungkin masalah terkait ini mungkin bukan lebih kepada media sosialnya tapi mungkin lebih kepada tadi secara politik tadi ya Mas, mungkin yang aku bahas ini mungkin terkait sebuah kubu-kubuan ini tadi gitu Mas. Nah, kalau kubu-kubuan ini kan kita di Indonesia itu ya mungkin sebenarnya relatif sama ya pendukungnya. Kalau dalam konteks ini mungkin kebanyakan juga mendukung Iran gitu ya, mungkin karena narasi-narasinya itu mungkin Iran itu membela Palestina gitu. Lebih relate lah ya. Ya, jadi kayak cenderung ini masih cenderung aman-aman saja. Cuman setelah aku telusuri gitu ya Mas ya, kayak misalnya di medsos atau di apa-apa kadang-kadang itu juga ada perdebatan yang itu mengarah kepada kubu ada orang yang mungkin
apa ya, tidak mendukung keduanya gitu loh Mas. Karena mungkin keduanya itu menggunakan istilahnya menggunakan faktor sejarah juga gitu. Mungkin kan Iran ini kan ya kita kenal sebagai Syiah gitu kan. Ternyata memiliki sejarah yang nggak baik juga dengan Sunni yang mungkin pembantaian dulu tahun berapa itu. Nah, terus juga ya kita tahu yang Israel juga apa namanya juga mau menjajah Palestina sebagainya. Nah, itu dalam perbedaan kubu tadi itu gimana sih Mas sebenarnya kayak posisi kita gitu loh sebenarnya, apakah kita itu emang harus mendukung salah satunya yang notabene di sini yang mungkin yang lebih masuk akal untuk didukung adalah Iran gitu, ataukah kita netral aja gitu loh Mas untuk ya oke biar aman aja karena kita nggak tahu gitu. Iya, saya coba tangkap yang tadi tuh ya. Oh ini kita dukung dulu ada sejarah pembantaian apa segala macam ya. Kalau tidak salah, yang dimaksud tadi itu tuh perang Teluk kayaknya kalau salah ya. Pada saat itu Irak itu memang dipimpin oleh Sunni pada saat itu, ya kan, Sunni. Dan ini Iran, ini masih Syiah ya. Tapi itu udah pasca revolusi itu tahun 1980 sampai 88 kalau nggak salah, 8 tahun perang itu. Ini Israel Iran atau Amerika Iran itu belum 8 tahun sih, ya kan. Untuk episode yang ini kan mulainya baru 2024. Ya 2024. Untuk episode yang ini ya mulainya baru sekitar tahun itu. Coba kita buka dulu ya. Jadi posisinya Iran nih, perang oleh Irak, perang dengan Irak Sunni, tapi disupport oleh Amerika. Kepentingan regional, ya kan. Amerika punya kepentingan regional di Timur Tengah, gitu kan. Iran punya kapasitas minyak yang berlimpah, gitu kan. Irak pun sama. Nah, cuman pada saat itu memang Irak ini posisinya disupport oleh Amerika. Itu kan. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Yang saya pahami balance sih. Ya, imbang ya. Jadi mereka menyelesaikan itu tanpa ada kemenangan. Tapi what next gitu kan? Irak habis kemudian oleh Amerika itu sendiri. Iya kan? Nah, mungkin yang ingin disampaikan bahwa memang mayoritas penduduk Irak ini Sunni gitu. Pada saat itu, kalau sekarang sudah balance, sekarang udah hampir-hampir seimbang antara Sunni oleh Syiah dengan Syiah itu. Setidaknya untuk politiknya memang dikuasai oleh Syiah itu. Nah, kita harus melihat kacamata yang lebih luas seperti itu. Tidak hanya terlepas kepada fakta yang ada memang itu ini Syiah perang sama Sunni ini. Nah, pada saat itu memang kebetulan Sunninya yang dibantai oleh Syiahnya. Iya. Nah, cuman ini tidak sesempit itu gitu. Ya kan? Ini tidak sempit itu. Ya, itu seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Ini tuh luas gitu kan. Aktornya banyak di belakangnya. Gitu. Nah, termasuk yang tadi saya bilang ada sejarah seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada loh. Ya kan? Zamannya Hasan Hussein juga. Ya kan? Tanpa saya mau bilang Syiah ya, saya cuma buka sejarah aja gitu. Zaman Hussein juga itu pedih banget gitu kan. Kejadian itu kejadian pedih gitu kan. Tapi kalau saya setuju itu kejadian pedih gitu kan. Tapi kalau misalkan kemudian dirayakan oleh Iran yang kemudian melukai diri sendiri pada hari Karbala, menurut saya itu juga nggak setuju untuk apa gitu kan. Jadi antara penduduk Iran yang kemudian dia itu bahasanya itu kemudian dia melahirkan ta'assub itu asobiyah, fanatik, fanatik yang berlebihan itu kan atas kejadian itu kita tidak bisa salahkan karena memang itu proses fenomena psikologis ya yang kita nggak bisa cegah juga gitu, dan itu berdampak gitu oleh itu gitu. Tapi di sisi lain juga memang kebetulan memang saudara-saudara Sunni yang dibantai dan Indonesia mayoritas Sunni. Ya kan, kayak sama seperti inilah. Kayak misalkan kita punya saudara nih, saudara kita membunuh kebetulan gitu kan. Nah, terus karena ada hukum kisos gitu kan. Nah, jadi saudara saya ini harus dihukum, dibunuh juga gitu. Padahal dia baik sama saya. Gimana kita? Ya kan? Dilemanya di situ kan. Apa kita harus membela saudara kita? Dia melakukan kejahatan kepada orang lain. Cuman dia sama kita baik. Gitu. Jadi terlepas dari itu Mas, kalau dari saya sebenarnya pada akhirnya kita nggak bisa netral. Kalau misalkan ada orang berpendapat sebaiknya kita netral gitu ya, sebagai orang yang apalagi orang awam, udahlah kita netral aja lah. Kayaknya kita nggak bisa netral, gitu kan? Karena apa?
Karena narasi sudah dimainkan oleh kedua belah kubu dari lama. Nggak mungkin nggak membekas. Tidak mungkin tidak membekas gitu kan. Simpelnya aja, nggak harus Trump ya yang kemudian mengucapkan. Dari Prabowo aja ya kan, masyarakat Indonesia sudah banyak yang kemudian kaget itu kan, shock dengan keputusan ya itu tadi. Nah, seperti itu. Itu kan udah artinya apa? Itu adalah bukti bahwa memang narasi itu sudah melekat. Terlepas saya nggak bilang narasi itu baik atau buruknya, cuman proses konstruksi nilai tadi itu kebenaran itu sudah terjadi sejak lama gitu. Tapi kita nih sebagai umat muslim ya, terutama ya orang Islam, kalau saya sih pedomannya sih tetap man ra'a minkum mungkaran, udah itu aja gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, tangan, kita coba perbaiki dengan tangan. Kalau tidak bisa, falyastati' bilisani. Kalau tidak bisa maka dengan lisan. Kalau tidak bisa, fabiqalbihi. Karena itu selemah-lemahnya iman. Urutannya memang segitu, tapi tidak kemudian seharus seperti itu. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari pertama justru dari kolbi dulu. Ya, karena kalau dari kolbi dulu kita menyatakan, oh ini nggak benar, kita nggak mungkin bergerak lisan sama tangan kan, perbuatan kan. Dari kolbu dulu nih, kita dari kolbu itu kita harus muncul dulu di sini setidaknya. Oh ini tidak benar, kita tidak sepakat dengan itu. Satu, itu yang paling wajib. Tuh. Yang kedua, ayo coba kita pakainya apa? Lisan itu ya samalah komentar-komentar kita lah kayak gitu. Kita bisa mungkin berjuang di situ. Nggak bisa netral kan? Akan ada serangan, nggak bisa tetap. Apalagi kita bisa perbuatan, misalkan kita punya jabatan ya, atau kita misalkan ada beberapa aktor individu itu kan, yang dia itu sampai berani datang ke Palestina untuk membantu di sana, bantu para korban dan menentang langsung di depan tentara Israel, bahkan berani gitu kan meskipun tangan kosong. Itu juga berangkat dari situ. Tetapi kembali lagi tadi Mas, di saat tangan atau kekuatan kita tidak mampu mengubah, di saat lisan kita juga tidak mampu mengubah, at least hati kita tidak goyah. Itu kita tidak setuju. Itu selemah-lemahnya kekuatan yang harus tetap kita pertahankan. Kayak mau kita bilang Iran dengan background Syiahnya itu dia punya sejarah ini segala macam, tetapi kita kalau misalkan memang mereka itu ada satu unsur mereka itu juga turut membela kemerdekaannya sebagai negara, itu ada di undang-undang kita itu kan menjaga kemerdekaan, itu kan kedaulatan, kita harus dukung ya kan. Terlepas bahwa kita geser ke fenomena Israel sama Palestina, apapun narasi yang dibangun oleh kubu-kubu Israel ya kan, kita tidak mampu melawan dengan kekuatan pribadi ya, masih pribadi individu kita tidak bisa mampu melawan dengan lisan ya, at least kita tidak goyah di perasaan kita untuk meyakini bahwa itu tidak benar. Itu aja. Ya emang susah sih Mas ya, mungkin kalau dalam memposisikan diri juga kita apalagi orang awam gitu ya, mungkin ya kita sebenarnya memang perlu cross check lagi mungkin terkait yang media sosial tadi gitu ya, terkait emosi ya. Ternyata kalau kita telusuri tadi ya dari pembicaraan yang awal tadi ternyata konflik ini tuh sebenarnya nggak sesederhana itu sebetulnya. Yes, nggak sederhana itu, yang bahkan mungkin dampaknya itu juga panjang gitu ya. Ternyata dampaknya panjang, kita nanti ke media sosial, ke media massa yang kemudian nanti membentuk ke opini publik tadi ya kan. Ternyata di publik juga masih terdapat banyak masalah di situ juga di situ. Nah, mungkin tadi kan juga udah dijelaskan ya bagaimana kita menyikapinya seperti itu kan, Mas ya. Mungkin dari mumpung kita juga sudah mulai mau selesai gitu ya. Dari Masnya sendiri ada semacam closing statement atau kata-kata yang mungkin sebelum dari materi yang kita hari ini sebelum kita akhiri gitu. Mungkin kita coba rangkum ya. Pertama bahwa fenomena internasional itu akan berlanjut terus. Dari kemarin, sekarang sampai besok itu nggak akan pernah berhenti itu. Yang kedua, kita sebagai individu kita harus jaga diri, ya kan, jaga diri. Kemudian dari saya pribadi nikmati itu, konsumsi aja. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita merespon atau bereaksi atas itu. Itu aja yang perlu kita jaga. Tapi apabila ada informasi, konsumsi aja, nggak ada masalah.
semakin banyak gak ada masalah. Nanti lama-lama kita juga bisa memilah gitu kan. Dan terakhir, ya sebagai akademisi, siapapun itu, fenomena yang terjadi di dunia ini itu tidak bisa kita kemudian tutup mata dan lepas tangan. Kita harus berkontribusi di situ kan. Sebagai warga dunia gitu kan, warga dunia, kita juga tetap harus berkontribusi semampu kita gitu kan. Apapun yang kita bisa kerjakan, kita coba kerjakan. Meskipun itu nanti akan mendapatkan reaksi dari kubu lawan, itu tidak ada masalah. Namanya juga dialektika itu selalu ada, dan kita nggak boleh sebagai akademisi kita anti dengan itu, nggak boleh. Nikmatin aja debat gitu kan. Kepala boleh panas tapi hati harus tetap dingin. Kebalik, hati boleh panas tapi kepala harus tetap dingin. Ini kan kepala tuh pingin ini, tapi ini harus dingin nih, biar otak itu tidak nyuruh anggota tubuh bereaksi berlebihan. Itu aja. So nikmati, ini kayaknya masih lama. Itu masih lama akan berlanjut. Cuman memang sedih juga sih, rupiah melemah. Iya, itu lagi. Itu sedih banget itu rupiah melemah gitu kan. Itu rupiah melemah tapi harga emas juga turun. Ya investor yang kecil-kecilan itu kan. Aduh Mas Ayu. That's it. Itu menarik Mas. Yes, itu ya. Luar negeri banyak masalah ya, di dalam negeri apalagi. Itu kan berdampak lah pasti. Yes, berdampak gitu ya Mas ya, dengan harga-harga yang seperti itu. Nah, itu tadi ya, jadi nikmati aja gitu ya Mas. Nikmati saja. Nikmati saja nanti, karena ya ini juga peristiwanya juga mungkin masih panjang gitu ya. Panjang masih pasti. panjang. Oke. Baik, mungkin itu aja sih sebenarnya Mas dari kita, diskusi kita hari ini, obrolan kita hari ini terkait isu Iran Israel ini ya, yang ternyata memiliki dampak yang sangat besar juga untuk kita semua, baik melalui sosial media, melalui propaganda dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja ya dari kita, dari KMSJML Islah di sini dalam podcast kita pada kesempatan hari ini. Saya akhiri, saya Alfian Ferdiansyah selaku moderator. Mungkin kita akan ketemu lagi di next podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.